rapatkan shaf, luruskan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم
وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira.
wa subhanallahi bukratan wa asilah. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam suasana yang sakral dan hikmah ini, seiring dengan gema takbir yang telah dikumandangkan sejak tadi malam hingga pagi hari yang cerah ini, gema takbir ini pun akan berlangsung di hari tasyrik, yakni sejak tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah ini. Semoga gema takbir yang kita kumandangkan ini semakin menggugah dan membakar semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di tanah lapang yang luas dan megah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah oleh Allah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kaum muslimin muslimat yang selalu taat menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian olehnya dan disembunyikan datang kematian itu, kecuali sikap takwa yang selalu menyertai dirinya sehingga akhirnya ia mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalimat simpel dan sangat sederhana. Kalaulah kita ingin mengkaji lebih dalam dari lautan Atlantik yang kita kenal, bahkan lebih luas dari langit dan bumi yang kita huni, Allah Rabbul Jalal. Allahu Akbar. Ketinggianmu telah merendahkan segala sesuatu yang disandang makhlukmu. Allahu Akbar. Pengetahuanmu menembus segala lipatan hati nurani manusia. Semut hitam kecil yang bertengger di batu hitam di dalam gua yang gelap gulita. Walaupun kita tidak tahu, tetapi Allah tetap mengetahuinya. Serbuk sari yang jatuh ke bumi atau daun layu yang jatuh ke sungai, kita tidak pernah peduli akan keberadaannya, tapi semuanya itu tetap dalam pedulinya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun laut, darat, langit dan bumi bungkam, wallahu ya'lamuna tusirruna wa ma tu'minun. Allah mengetahui apa-apa yang dilakukan, baik terang-terangan maupun yang kita sembunyikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Ma'asyiral muslimin, salat Id rahimakumullah. Allah Al-Qadir, Maha Kuasa Allah. Allah titipkan kekuasaan kepada makhluknya sehingga hambanya, makhluknya berkuasa minimal menguasai dirinya sendiri. Allah Al-Murid,
Allah maha berkehendak. Allah titipkan kehendak kepada makhluknya, ragam kehendak makhluknya. Allah Al-Hayyu, Allah maha hidup. Allah titipkan kehidupan kepada kita semua. Sekarang kita hidup amanah dari yang maha hidup. Allah Al-Aliman, Allah titipkan pengetahuan kepada kita. Ragam tingkat pengetahuan yang kita miliki. Allah As-Sami, Allah maha mendengar. Allah titipkan pendengaran kepada kita. Allah Al-Basir, Allah maha melihat. Allah titipkan kemampuan untuk melihat kepada kita. Ada yang sanggup melihat dengan mata kepalanya. Ada yang tajam mata hatinya. Yang disebut buta bukanlah buta mata kepalanya, tapi buta mata hatinya. Mereka yang mata kepalanya terbuka, tetapi justru mata hatinya tertutup. Lebih baik mata kepala kita buta, tapi mata hati kita terbuka, sehingga kita mampu merasakan lezatnya Allah Subhanahu wa taala. Lezatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Mutakallim, Allah Maha berkata-kata. Sehingga kita mampu berkata-kata, dan ini adalah amanah dari Yang Maha Al-Mutakallim. Di saat kita takbir dalam solat, Allahu Akbar. Dalam setiap aktivitas kita, kita juga harusnya mengucapkan Allahu Akbar. Kekuasaan, kehendak, pengetahuan, kehidupan, pendengaran, penglihatan dan kemampuan berkata-kata mutlak milik Allah Jalla Jalali. Seakan kita berkuasa, seakan kita hidup, seakan kita melihat, seakan kita berpengetahuan, seakan kita mendengar, seakan kita berkata-kata. Sebenarnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim telah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, puncak cintanya yang tiada tara luar biasa. Sekian lama ia merindukan kehadiran buah hati belahan jiwa, putra atau anak tersayang yang ia damba-dambakan. Begitu diminta oleh Allah, ia rela korbankan. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah melalui mimpi untuk mengorbankan anaknya Nabi Ibrahim, kemudian memanggil anaknya untuk menyampaikan berita itu. Ya bunayyah, inni arafil manam anni adbahuka. Wahai anakku yang kucintai, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu dengan perintah Allah ini? Allahu Akbar. Ismail putra soleh, sesuai dengan namanya dari kata sami'ah, sangatlah mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah dan terlalu berbakti kepada perintah orang tuanya. Ismail dengan keteguhan iman yang kuat, ia kemudian menjawab, Ya abati, af'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, ayahandaku, karena itu perintah Allah, laksanakanlah, insyaallah aku bisa tergolong orang-orang yang sabar dan selalu taat menjalankan perintah Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Tak kala keduanya hendak melaksanakan perintah Allah, Ismail kemudian meletakkan kepalanya di atas paha ayahandanya yang tercinta. Ismail kemudian berbisik kecil kepada ayahandanya yang tercinta. Wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, tajamkanlah pisaumu agar aku tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Ia juga menyampaikan kepada ayahnya, singkirkan baju dan sorbanmu agar jangan terkena percikan darah. Aku takut kalau ibuku melihat darahku, maka dia akan merasakan sedih yang berkepanjangan. Yang terakhir,
ia menyampaikan kepada ayahandanya yang tercinta, "Wahai ayahku, tutuplah mataku rapat-rapat, agar aku tidak dapat melihat tajamnya pisau ketika engkau hendak menyembelihku." Ibrahim adalah sosok ayah yang luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesedihan yang mendalam, tapi ia berusaha untuk menahan air matanya. Ibrahim siap menyembelih putra kesayangannya. Allahu Akbar. Ini bukan dongeng, saudara-saudara. Ini bukan sinetron. Ini juga bukan kriminal. Ini adalah syariat Allah yang benar-benar terjadi. Allah kemudian mengabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat ayat 102 hingga 111. Peristiwa yang menakjubkan. Para malaikat takjub. Sayyidul malaikah. Malaikat Jibril takjub. Engkau benar-benar hebat Ibrahim. Engkau benar-benar mencintai Allah di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jibril bertakbir sambil membawakan seekor kibas sebagai pengganti Ismail, sehingga kibas itulah yang menjadi hewan kurban pengganti Ismail. Nabiullah Ibrahim menyambut binatang kurban dengan bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun menyambut Allahu Akbar. Mereka pun pulang membawa seekor kibas sambil bertakbir Allahu Akbar. Siti Hajar, seorang ibu yang luar biasa cintanya kepada Allah, sehingga anak yang paling dicintainya, dikandungnya, dibesarkannya dengan kasih sayang. Bahkan ketika ia masih bayi, Nabiullah Ibrahim tengah meninggalkan mereka di padang pasir yang tandus. Mereka kehilangan air, tanpa ada apa-apa di sekitar padang pasir yang tandus itu. Nabi Ismail alaihissalam menangis sejadi-jadinya karena kehausan. Siti Hajar, kemudian ia melakukan berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, berbolak-balik selama 7 kali untuk mencari air yang diinginkan oleh putranya Ismail. Atas kuasa dan izin Allah, hentakan kaki bayi Ismail inilah akhirnya muncullah air yang disebut dengan Zam-Zam. Semuanya itu tidak meluluhkan cintanya kepada putra yang tercinta. Ia lebih memilih untuk mencintai Allah di atas segala-galanya. Ia menyerahkan anak buah hatinya untuk disembelih oleh suaminya yang tercinta. Dengan senandung takbir dari suami dan anak tercintanya Ismail, serta merta Siti Hajar keluar menyambut kedatangan mereka. Allahu Akbar. Melihat keagungan Allah, tidak ada yang tidak terbayarkan oleh Allah bagi hambanya yang taat. Bagi hambanya yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Oleh karena itulah, mereka kemudian diabadikan dalam perjalanan ibadah haji. Dalam ibadah solat, ibadah kurban, solat tidak sah ketika kita tidak membacakan solawat. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Perjalanan haji, napak tilas Nabi Ibrahim, makam Ibrahim, hijr Ismail, Safa Marwah, kurban teladan kita Nabi Ibrahim. Kurban telah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan cinta sejati dari Allah sampai kita memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, yang terbaik dari yang kita cintai. Ibrahim beserta keluarga telah memberikan yang paling dicintai, anaknya, keluarganya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pertama dan utama dalam Idul Adha adalah pelaksanaan ibadah haji. Tahun ini tidak dilangsungkan pelaksanaan ibadah haji. Bagi keluarga kita yang tengah melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah,
Hari ini mereka semuanya berkumpul di Padang Arafah sebagai puncak daripada ibadah haji. Kita doakan agar kaum muslimin muslimat yang tengah melaksanakan ibadah haji tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan keyakinan mereka, disehatkan mereka, dan akhirnya mereka kembali berkumpul bersama keluarga mereka di tanah air masing-masing. Dan akhirnya mereka menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita juga berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kaum muslimin dan muslimat yang tengah melaksanakan sholat Id di tanah lapang ini juga dapat terpanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata. Bahasa kerinduan ingin berjumpa dengan Allah, ingin selamat di akhirat, itulah isi hati umat Islam di seluruh penjuru dunia yang berbondong-bondong datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Menginginkan ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, surganya Allah, ingin berkumpul bersama para rasul dan anbiya, terutama Nabiullah Ibrahim, Ismail, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ingin berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang jujur, pemimpin yang jujur, para syuhada, para solihin. Kita berkurban, kita sholat Id di tanah lapang ini. Isi hati kita, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Ya Allah, ridhokan surga kepada kami, jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Adha yang bahagia ini, ada sebagian keluarga kita, sanak saudara kita yang tidak merasakan kebahagiaan itu karena telah ditinggal pergi oleh orang-orang yang ia cintai. Ya Allah, apakah itu ayah mereka atau suami yang paling ia cintai oleh anak-anaknya, ibu atau istri yang selalu setia melayani suami dan anak-anaknya, anak, buah hati belahan jiwa untuk ayah dan ibu. Bagi keluarga yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apakah itu suaminya, istrinya, atau anaknya, kita doakan semoga mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi husnul khotimah. Bagi keluarga yang hari ini tidak bisa melaksanakan sholat Id karena ujur berupa sakit dan halangan lainnya, kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Di akhir khutbah ini, mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita di hari Idul Adha di tanah lapang ini. Doa kita pasti mustajabah. Allahumma rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu walakul fis samawati wal ardi man fihinna. Langit, bumi, semuanya milikmu. Semua peristiwa hati, keadaan, tunduk dalam iradahmu. Tiada Rob, tiada ilah, tiada malik kecuali hanya Engkau ya Allah. Inilah tauhid kami kepadamu. Janjimu pasti, kebaikan pasti dibalas kebaikan. Kalammu benar, Al-Quranmu benar, perjumpaan denganmu benar, Rasulmu benar, surga itu benar. Maka masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Nerakamu benar, maka kami berlindung kepadamu daripada siksa api neraka ya Allah. Terima kasih ya Allah
Kalau Engkau telah memberi kami iman, kami bersyukur atas nikmat Islam. Kami bersyukur Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bertobat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa sanak saudara kami yang baru saja telah mendahului kami menghadap-Mu, ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu yang terbaik. Kuatkanlah hati dan keimanan keluarga yang ditinggal, agar mereka mampu menghadapi ujian keimanan dan selalu sabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Ya Allah, jadikanlah Idul Kurban ini sebagai teladan bagi kami, agar kami mampu berkorban dan selalu berbagi dalam membantu sanak saudara kami yang membutuhkan. Ya Allah, kami tak tahu anak-anak kami di masa yang akan datang. Cobaan begitu keras dan kuat. Untuk itu, kuatkanlah iman dan keyakinan mereka. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka kelak menjadi anak-anak yang berkecukupan dan selalu mendermakan hartanya di jalan Allah. Jika mereka kelak menjadi penguasa, jadilah mereka penguasa yang selalu membela agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Jika mereka masih hidup, tuntun dan bimbinglah mereka agar mereka tetap taat menjalankan semua perintah-Mu, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.